Hari ini saya bersama Veloz CVT dan saya mau mampir ke, ini sudah di bengkelnya sih, menanyakan CVT Veloz, mulai dari perawatan, kemungkinan ada substitusi komponen di matic-nya, dan ada beberapa hal lain yang saya mau konfirmasi. Tapi nanti saya coba tutup dulu matanya sampai dia di dalam. Semua logo Toyota dan lain-lain udah saya tutup. Saya mau dia blind test mobil ini. Halo. Halo. Hey. Pakai nih. Oh iya. Mau ada kejutan. Ya. Sorry. Ya, ayo naik. Kita culik. ini. Duduk dulu, men. Salah kakinya. Duduk ya terus. Nah, ya. Oke. Apa nih? Mobil apa ini? Dendeng. Wah, Tebak mobil apa? Ini mobil apa ya? Ayo. Honda baru nih, apa Mitsubishi baru nih? Ini seperti Mitsubishi bentuknya ya. Hah? Nah, Bentar kita ya. coba dulu ya. Oke? Nggak ada Kita tes logo. dulu ya. Oke. Sorry, ini kuncinya tinggal ada start stop button, tinggal dipencet. Ini juga udah ditutup, lo nggak bisa ngintip, men. Jalan-jalan yuk. Oke. Mau kemana? Coba Balik? mobilnya. Kita nyobain mobil baru. Gimana, Om? Ini cukup nyaman ya, lembut, pindah giginya semut ya. Karena ini CVT. CVT. Iya, transmisinya ini CVT. Ini feelingnya kayak apa? Mirip Sienta ya. Ini Tapi paling mirip Sienta ya. Betul, tapi untuk responnya juga ya nggak beda jauh juga sih. Ini lebih ringan. Ini lebih Kalau ringan ya. untuk jalan datar ya. Kalau tanjakan ya kita belum tahu ya. Belum tahu ya. Tapi Iya, untuk pastinya sih kalau tanjakan untuk mobil CVT ini pasti kurang tenaga. gitu ya. Iya. Memang udah seperti speknya kayak gitu ya. Betul, CVT kalau nanjak kurang ya. kurang. Tapi kalau untuk di jalan datar dia bagus lah. Kalau bawa CVT supaya awet, Ya, ada cara-cara tertentu? ada. Gimana? Dibanding konvensional ya? Betul. Yang jelas kita nginjek gas itu tidak boleh terlalu dalam kecepatan rendah. Oh gitu. Kita harus ikutin alur aja ya. Hmm. Jadi jangan sering di kick down gitu kan. Biasanya lagi jalan begini terburu-buru, contoh seperti ini guys gini. Nah itu kan dia tidak Ya. mau lari, sebetulnya hanya main di CVT-nya aja kan. Jadi pergerakan CVT-nya gesekannya semakin tinggi deh. Ini berakibat gimana? Apakah Bisa gampang haus, CVT-nya bisa gampang kendor. CVT-nya beltnya ya? Ya, beltnya bisa gampang kendor. Nah, kalau kita bawa seperti ini kan tiba-tiba dia turun sendiri RPM-nya dengan pindah gigi sendiri. Jadi semut juga kan. Jadi lari juga udah langsung kencang kan. Langsung kencang sendiri ya? Iya, betul. Kalau untuk stop and go di lampu merah gitu misalnya? Kalau di lampu merah, contoh kalau suka Atau macet ya? Atau macet. Ya, kalau lampu merahnya lama ya dinetralin aja ya. Kalau Dinetralin aja. sebetulnya stop and go itu kalau kayak harus di N atau di D gitu. Ya. Nah, tongkat netral atau di netral itu kalau di lampu merah itu sebetulnya buat safety yang pertama, supaya kita kalau ngantuk atau kita lagi lupa supaya nggak nyundul kendaraan yang ada di depan. Gitu. Iya, Terus iya, kalau iya. untuk masalah ke transmisi sih nggak ada efeknya ya. Iya. Gitu. Oke, sekarang boleh dibuka. Oke, saya buka ya. Wah, betul nih Toyota ya. Toyota apa ini ya? Sepertinya Toyota Coba itu buka. Avanza. Wah, Veloz betul. Gimana rasa Veloz sekarang? Ya, yang jelas sih lebih nyaman ya. Lebih nyaman ya? Iya, karena CVT ya pasti bahan bakar juga lebih efisien dan lebih irit lah pasti. Oke, sekarang kita bahas
Matic-nya di depan. Yuk. Oke. Teman-teman, tadi kita udah ngetes Udah. mobil ini dan mungkin saya akan ceritain sedikit ke Om Ucup. Kemarin mobil ini kita coba nanjak juga, ada 7 penumpang dan ada gejala indikasi kurang kuat nanjak. Kurang tenaga ya. Ya, jadi pas dikurangin jadi tinggal 3 orang itu sudah Baru nanjak. mulai oke. Tanjakannya itu 17 derajat dengan beban sekitar 490 kilo. Nah, menurut Om Ucup, Ya. kira-kira kenapa ya? Ya, jadi gini, sebetulnya mobil CVT ini kalau untuk tanjakan yang ekstrim, yang cukup nanjak sekali, apalagi muatannya banyak, pasti nyari selahnya agak sulit. Karena dia memang untuk khusus mobil jalan datar di kota-kota atau nanjaknya cuma nanjak sedikit lah ya. Contoh kayak ke puncak itu masih mampu. Tapi kalau untuk tanjakan-tanjakan yang tinggi, Ekstrim ya? Pasti dia akan nggak mampu karena pada saat angkatan awal itu nggak ada selah, gitu. Nah, Terus nanganinya gimana? Apakah bisa dengan modifikasi atau ada yang di tuning gitu? kalau untuk CVT ini, untuk gear rasio ini nggak bisa dimodifikasi. Dan ini udah bawaan pabrik. Kalau kita modifikasi gearnya, otomatis nanti akan merubah ECU. Karena gear sama sensor pasti nggak akan sesuai. Jadi Gitu. ECU-nya perlu penyesuaian ya. Misalkan Betul. gearnya kita ganti yang lebih ringan gitu ya. Iya, betul. Jadi ini sebetulnya bukan karena ada masalah di transmisi atau di mesin. Ya, sebetulnya kalau memang mesinnya besar atau 2000 cc, pasti dia akan kuat. Karena ini kalah di mesinnya. Karena kan transmisi ini gearnya gear kecil. Jadi untuk kecepatan, bukan untuk tanjakan. Oh, jadi lebih untuk efisiensi di jalan lurus Betul. gitu ya. Karena kan Pengendaraan dia- yang Betul. Ini kalau di tol, dia RPM-nya rendah tapi larinya cepat. Beda oke, sama oke. yang konvensional. Kalau Konvensional, konvensional itu kan biasanya nanjaknya oke, tapi untuk lari di tol pasti dia RPM-nya tinggi, Iya, meraung iya, gitu. iya, iya. Baik, Om Ucup, jika mesinnya nggak bisa diapa-apain dan transmisinya juga standarnya begitu, ada trik atau tips untuk pengendara kalau mungkin barangkali ibu-ibu, adik-adik Iya. yang naik mobil ini harus gimana nggak Nah, caranya? kalau di tanjakan, kalau seumpamanya kita lagi jalan atau ketemu tanjakan, contoh di puncak atau di dalam-dalam yang gang-gang agak sempit, terus ketemu tanjakan yang ekstrim, Ya. kalau muatannya banyak, ada ya maksimal ini kan 7 orang, atau ditambah lagi ada beban barang-barang. Kalau dia tidak kuat, jadi nggak usah panik, gasnya cukup ditahan aja. Gasnya cukup ditahan, penumpangnya ini turun sebagian, nanti dia akan jalan sendiri, jalan pelan-pelan, begitu. Sampai mobilnya mampu naik ya? Ya, sampai mobilnya mampu naik. Iya. Jadi jangan terlalu dipaksain karena kemampuan Betul. mobilnya memang segitu ya. Iya. Oke. Nah, sekarang saya akan tanya soal spesifikasi nih, kelihatannya dari gearbox dan lain-lain nih ya. Nah. Om Ucup, kan sering menangani yang CVT, baik Betul. Toyota atau merek lain ya. Kelihatannya nih dari luar nih, tadi juga udah lihat kolongnya. Ini mirip punyanya siapa nih? Mungkin Kalau- tipe yang agak lawas. Iya. Kalau ini model CVT-nya, tipe CVT-nya ini udah model baru ya, 2016. Ini Oh, hampir 2016? Iya, 2016. Ya. Hampir mirip sama Sienta ya. Oh, Sienta. Sienta Yaris gitu. Ya. Dan ini transmisinya pun udah penggerak depan. Kelebihan kekurangannya selama mungkin udah nerima juga sebagai pasien Sienta yang rusak apanya nih? Oh iya. Tapi kelebihannya apa tuh? Yang sering kita terima kalau kesini ada masalah di mobil Sienta atau Yaris, itu kebanyakan sih bocor dari oli cooler ya, oli cooler dari pendingin si Matic-nya ini. Oh, oke. Nah kalau itu udah bocor, kalau nggak ketahuan, nanti transmisinya akan jebol karena campur air. Om Ucup, ini tadi dibilang oil Bocor ya? coolernya bocor. Iya, Bahannya kan dari aluminium ya? iya Itu betul. bisa bocor, nggak karatan kan ya? Enggak, sebetulnya bocornya itu bocor dari airnya ya. Jadi airnya itu nyampur ke transmisi. Nah itu bocornya bukan karena ada kesalahan atau apa. Biasa sih karena memang sudah umurnya aja, udah waktunya. Sudah waktunya. Sudah waktunya. Ada juga yang di kilometer 50 atau 70 ribu gitu. 50.000 sampai 70.000 sudah bocor. Sudah bocor, sudah ada yang bocor. Ya tapi kan itu untuk usianya sudah
sekitar 8 tahun gitu. Oh, dari 2016 ya? Iya. Berarti sekitar. Tapi kalau di Sienta sih baru sekali ya. Kalau di sekali ya? Sienta ya baru sekali itu Iya. nemuin coolernya bocor. Oh, coolernya Nah, bocor. itu baru kilometer sekitar 50 ribuan. 50.000. Berarti 2016 ke itu belum ada 5 tahun ya. Iya. Belum ada 5 tahun, itu baru satu kali. Tapi kalau yang untuk tipenya Altis atau Yarisnya itu emang udah sering di kilometer yang tinggi. Oh, biayanya berapa kalau ganti pendingin Cooler. bocor? Kalau Oil oli cooler itu kalau untuk model-model transmisi kayak gini ya kurang lebih sekitar 2,7 sih. 2,7 juta, Iya. teman-teman. Artinya ini Sama baru pasang dari ya. satu bagian ya. Iya, Baru dari pendingin matic-nya ya. betul. Nah, kalau bagian lain misalnya gimana? Dari komponen di dalamnya atau dari kampasnya Oh, atau susah apa enggak dapat AC-nya misalnya gitu? Iya. Dan biayanya berapa tuh kalau AC? Kalau gini pastinya kan tidak ada spare part untuk kayak seperti CVT ya. Iya. Ya kalau mungkin kapas kopling sih pasti ada, tapi kapas koplingnya itu jarang sekali rusak kalau CVT. Oh, oke. Kebanyakan ya dari CVT atau si pala bodinya sendiri yang bermasalah. Nah kalau itu udah kena, udah rusak, itu paling nggak harus kita ganti copotan. Oh, copotan. Iya, karena kalau barunya kan udah tahu sendiri lah harganya ya kan. Kira-kira berapa barunya? Penasaran nggak? Iya, Berapa kalau kira-kira? baru untuk mobil-mobil CVT yang di bawah ini aja ada yang harga 40 jutaan ya. 40 juta, teman-teman, kalau kita beli satu unit utuh, gelondongan AC ya. Gelondongan ya. Nah, kalau seumpamanya kalau ex Singapuran yang second atau barang lokal juga yang udah second ya kurang lebih ya sekitar 20-an. 20-an? Iya. Masih lumayan juga ini, Iya. 20-an. Kalau misalnya body valve gitu, Iya. kalau ketengan tuh katanya sering ada masalah body valve. Ya, Kenapa sih body valve tuh? ya itu sebetulnya karena ada masalah sebetulnya karena faktor oli sih. Oli. Oli. Wah, Jadi oli kelamaan semua Matic itu kalau ada masalah di transmisi dengan kilometer yang rendah, Ya. itu pasti masalahnya dari oli aja. Olinya karena telat ganti. Iya, telat Oh. ganti. Makanya ya kan ada mobil jarang dipakai, Ya. kilometernya tapi rendah, tapi kan kadar oli udah kurang bagus. Oke, Gitu. oke. Ya diusahakanlah olinya tetap dikontrol gitu Iya, kan. iya. Body valve berapa? Kalau body valve untuk kayak gini ya sekitar 7 juta. 7 juta, teman-teman. Masih mahal apa cukup terjangkau tuh ya? Nah, kalau olinya nih, estimasi kalau ganti sama kuras berapa liter ya? Cukup 8 liter aja kalau kuras. 8 liter kalau kuras. Kalau Ganti ganti 4 liter. 4 liter ya? Iya. Oke. Nah, tadi cukup banyak masukan dari Om Ucup, dan saya mau mengingatkan bahwa Avanza ini atau Veloz ini tidak seperti yang dulu ya. Betul. Nah, Karena ini udah posisi mesinnya sudah berubah total ya. Ya. Posisi transmisinya pun udah berubah total. Ya, khusus transmisi, ada ini saran apa dari Om Ucup? Closing statement ya. Kalau untuk itu ya tetap dijaga aja ya untuk transmisi, terutama hanya oli aja. Itu aja. Oli aja. Oli aja. Kalau dari pengendaraan? Dari pengendaraan ya mestinya udah tahu lah ya. Heeh. Dari cara penggunaan, gerakin tuas itu ya harus sesuai. Harus berhenti dulu mobilnya ya? Ya minimal harus berhenti dulu. Berhenti total baru Berhenti pindah total, tuasnya. Baru pindah tuas. Nah, bagaimana habit kalau lagi parkir? Ini nggak tarik rem tangan lagi nih, tapi Oh, pencet. iya. Betul. Nih kalau lagi parkir, ya rem kaki pastikan udah diinjak. Lalu pencet rem tangan, masukkan gigi parkir. Oke, mantap. Nah, teman-teman, sekian dari kami. Kalau mau japri langsung, ini ada nomor kontaknya. Ini akan dibales 24 jam kecuali lagi tidur. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bye-bye.